Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari Allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan puji dan syukur yang senantiasa kita haturkan di hadirat Allah Rabbul Alamin, oleh karena atas limpahan rahmatnya juala semata,
Sehingga di kesempatan Jumat ini, tepatnya hari keempat, Jumat keempat setelah kita menunaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang lebih penting adalah adanya potensi nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dalam jiwa kita masing-masing, sehingga kita merasa terdorong untuk hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya selaku kaum muslimin, kita tidak henti-hentinya selalu mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dunia ini. Di antara sekian banyak para Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dunia ini, hanya satu-satunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tepatnya Jumat keempat di bulan Syawal setelah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, maka judul yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah evaluasi diri dan keluarga setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Sebelum Khatib lebih jauh membahas apa yang perlu dievaluasi di bulan Syawal ini setelah kita meninggalkan Ramadan, maka sebagai pengantar bahwa perlu diberikan pemahaman kepada jamaah sebagaimana pada mukadimah tadi Khatib telah membacakan tepatnya di dalam Al-Quran. Quran surah As-Sajdah ayat 21. Wala nuziqannahu minal azabil adana dunal azabil akbari Allahum yarji'un. Khatib pilih ayat ini supaya nanti kita fokus merenungkan diri kita, siapa jati diri yang sebetulnya, siapa jati diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu perlu mengingat-ingat tentang yang digambarkan dalam ayat itu, bahwa ada dua bentuk musibah, ada dua bentuk malapetaka atau musibah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu. Tetapi musibah atau bencana yang Allah turunkan di seantero bumi ini itu baru sebahagian kecil diberikan kepada umat manusia di seantero bumi ini. Lalu timbul pertanyaan, kenapa manusia diuji tentang musibah itu, tentang datangnya musibah? Diuji supaya manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di ujung ayat itu, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Di pertengahan ayat itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bencana musibah yang paling besar adalah di alam akhirat. Mohon direnungkan. Bagi kita yang sudah penuh kajiannya di bulan Ramadan, alhamdulillah bagi saudara-saudara kita yang penuh kajiannya di bulan Ramadan memaknai Al-Quran. Langit 7 lapis akan dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah langit dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian langit itu akan digulung seperti mengulung tikar. Mohon direnungkan.
Al-Quran kita harus yakini kebenarannya. Memang di luar jangkauan pikiran manusia, tetapi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memecahkan langit 7 lapis, maka setelah dipecahkan langit 7 lapis, maka diturunkanlah ribuan malaikat secara berkelompok, secara bergiliran, berkelompok turun di padang mahsyar. Nah, yang menjadi pemimpin adalah Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebagai pengantar supaya kita fokus mengevaluasi diri kita setelah meninggalkan bulan Ramadan. Nah, apa yang perlu dievaluasi setelah kita tinggalkan Ramadan? Apa yang perlu dievaluasi setelah kita di bulan Syawal, Jumat keempat? Tentunya yang saya anggap penting yang pertama adalah mohon Bapak dan saudara-saudara sekalian memaknai hari ke-17 Ramadan. Mohon sekali lagi hati menyampaikan bahwa mohon direnungkan, mari kita maknai hari ke-17 Ramadan. Ada kata kewajiban terhadap Al-Quran. Setidaknya kita harus memahami ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mulai dari mengimani Al-Quran sampai kepada menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan khusus sholat Jumat kita, maka yang terpenting khatib sampaikan bahwa marilah kita setelah kita meninggalkan Ramadan, kita sekarang di bulan Syawal, mari kita senantiasa tilawah. Mari kita senantiasa membaca Al-Quran rutin setiap saat selesai sholat. Ya katakanlah selesai sholat fardu, jangan pernah ditinggalkan itu tilawah, membaca Al-Quran, lebih-lebih yang namanya tadarrus, mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran beda itu bahasa tilawah atau membaca Al-Quran. Itu yang dianggap penting. Jangan pernah kita mengatakan bahwa saya kan tidak bisa berbahasa Arab. Jangan pernah berkata seperti itu. Tadabburi Al-Quran, kaji Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa mengkaji Al-Quran? Beli tafsir Al-Quran. Banyak toko-toko buku itu yang menjual tafsir Al-Quran. Seperti toko buku Toha di Alauddin itu. Mari kita membeli buku tafsir. Mari kita kaji Al-Quran bersama dengan istri dan anak-anak kita di rumah. Ya, di situ muncul arti berkata, arti mufradat di dalam Al-Quran. Ya, bagi kita yang orang tua tidak perlu datangkan guru. Beda kalau kita mahasiswa, pelajar ya harus belajar kepada guru. Tapi kita yang sudah berumur, ya usia lanjut, tidak jadi masalah beli tafsir. Yang kabur mata beli kacamata, kita kaji Al-Quran. Kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita juga ikutkan membaca terjemahannya. Insya Allah itu termasuk kajian kita terhadap Al-Quran. Supaya kita bisa memahami Al-Quran, mana kandungan 30 juz Al-Quran kita bisa memahami. Ya, di dalam Ramadan itu kan kita sudah raih. Ya, beruntung saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Punggungnya dicap merah, tandanya bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sempat mendapatkan yang namanya malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, setelah kita tinggalkan Ramadan, kita di bulan Syawal. Jangan pernah kita ketinggalan. Mari kita memiliki planning, perencanaan supaya juga kita bisa mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan karomah.
mahkota karomah. Apa tipsnya supaya kita bisa mendapatkan mahkota karomah? Kalau kita di dunia panas matahari, hujan lebat, tentunya kita sedia payung. Tapi di alam akhirat, yang menjadi benteng kita, yang menjadi payung kita adalah Al-Quran. Kalau ada anak kandung kita, ada anak kandung kita, ada cucu cicit kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz, itulah payungnya nanti Al-Quran di atas kepala kita, tidak bisa kinilele. Kalau ada anak darah daging kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz, itu yang menjadi renungan buat kita. Jangan sampai kita punya anak misalnya sekitar di atas 7, atau cucu cicit kita di atas 10 misalnya, cucu cicit kita, tapi tidak ada yang bisa kita antar ke pondok pesantren. Mohon dimaknai, jangan dilewatkan begitu saja. Kalau kita diberikan rezeki, kita diberikan anak keturunan yang banyak, mari kita antar ke pondok pesantren untuk menghafal, fokus menghafal Al-Quran 30 juz. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi yang kedua, yang terpenting saya anggap setelah kita meninggalkan Ramadan, kita di bulan Syawal yang perlu dievaluasi tentang doa. Tentang doa. Banyak tuntunan doa yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran. Dan banyak tuntunan doa, banyak macam doa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tetapi yang terpenting, mari kita hafalkan. Mohon direnungkan, mari kita hafalkan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 23. Alhamdulillah, para imam kita di sini selalu menuntun, membimbing kita setelah selesai sholat. Lafalnya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu salah satu gambaran doa yang terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, itu menjadi pelajaran khususnya umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Coba dibayangkan, Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa, hanya satu kali kesalahannya memakan buah huldi, buah larangan pada saat di dalam surga, kemudian dikeluarkan. Lalu Nabi Adam bersama dengan istrinya Hawa berulang-ulang membaca Quran surah Al-A'raf ayat 23. Kurang lebih 40 tahun lamanya baru diijabah doanya Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa, ditandai dengan turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Watalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu tandanya. Jadi mohon diperhatikan tentang doa kita. Namanya doa meminta, mudah-mudahan doa-doa kita itu berbagai macam doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala macam doa, tapi jangan lupa doa Quran surah Al-A'raf ayat 23 selalu kita rutin ulang-ulang. Mudah-mudahan perbuatan dosa, banyak perbuatan dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan diampunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, evaluasi yang ketiga adalah birrul walidain. Bagaimana tentang ketaatan kita kepada kedua orang tua? Jangan pernah kita mengatakan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup dan sudah meninggal kedua orang tua kita, masih ada yang namanya ketaatan kepada kedua orang tua. Banyak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini
aniskuruli wali walidayka ilayyal masir. Termasuk juga wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, mari kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjalin hubungan baik dengan sebaik-baiknya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, mari kita senantiasa rutin mengirimkan surah Al-Fatihah. Setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu, mohon kita sebagai anak selalu rutin mengirimkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena sisa 3 yang bisa tersampaikan kepada 3 amalan yang bisa tersampaikan kepada kedua orang tua kita apabila sudah meninggal. Termasuk salah satunya tadi adalah anaknya yang senantiasa mengirimkan doa surah Al-Fatihah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Yang terpenting perlu dievaluasi setelah kita meninggalkan Ramadan, tentang kesehatan. Mari kita mengecek diri kita, mengecek diri kita setelah kita tinggalkan Ramadan. Apa yang menyebabkan sehingga kita tidak fokus beribadah di malam-malam ganjil di bulan Ramadan? Itu yang perlu direnungkan. Setelah kita meninggalkan Ramadan, kita bisa mengecek diri kita. Apabila imun tubuh kita menurun, apabila kekuatan tubuh kita menurun, ternyata ada obatnya di dalam Al-Quran. Mohon direnungkan. Quran surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu bihi shifaa'un linnas. Kalau kita ingin mau sehat, makan berbagai macam jenis buah-buah ditambah dengan meminum madu. Jadi madu asli di situ. Digambarkan di dalam ayat itu bahwa kalau kita mau ingin sehat, memakan banyak buah-buah ditambah dengan minuman madu yang asli, karena di dalam perut lebah itu terdapat berbagai macam warnanya yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam Masjid Ar-Rahman, kita termasuk hamba-hamba yang irji ila rabbika radiyatan mardiyah padahuli bi ibadi wa dakhuli jannah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati qudsi wa qala ta'ala bi kitabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih jami'a auladil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ansur islam wal muslimin wa 'ali kalimatuka ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibu da'wat yakadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi gifirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah wa zikrillah wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.